Kan saya menyampaikan nasihat agama untuk pengantin baru. Saya ulangi, bukan nasihat dasat latif, tapi nasihat agama. Buat pengantin baru, baik yang baru akad nikah hari ini, maupun yang baru 2 atau 3 anaknya. Semua kita pengantin baru. Cuma sayang, bapak-bapak tadi waktu dikasih buku nikah, saya berpikir, jangan sampai ada lagi yang mau seperti tadi, yang itu atau yang kayak ATM, terlambat maki kita yang sudah punya. Salah satu tidak bisa maki punya itu, siapa tahu motong ki punya, syaratnya itu harus ki kawin lagi. Tidak bakal maki punya itu yang anu ya, yang baru-baru yang dikasih. Pertama adik-adik, ini pengantin. Siapa namanya laki-laki? Haikal Wahyu. Yang perempuan? Sylvia. Haikal Sylvia. Pertama, ini yang Haikal. Nikah, Sylvia, luruskan niat. Apa niatmu menikah? Tapi ada HP ku barangkali situ. Oh sudah. Apa niatnya menikah? Ya, dalam agama kata Nabi, "Pubene nasaba angka 4 masalah. Nikahi karena 4 persoalan. 1 kata Nabi, nikahilah dia karena kecantikannya." Oh, harus cari yang cantik. Kenapa? Masalahnya dia 24 jam di depan tak. Mau ki tidur dia, baru bangun ki. Ada nih sedek. Mau ki makan, engkau sih. Boleh ki makan terus. Ada lagi di situ. Baru ki keluar toilet, dia lagi. Jadi kalau jelek, pasti cepat ku bosan. Iya toh? Maka perempuan harus cantik. Karena kalau kau tidak cantik, maka suamimu akan carikan kau yang cantik. Ya? Iya toh? Tapi ternyata cantik tidak boleh menjadi ukuran utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cantik si Haikal menurut Sylvia. Ditanya Haikal, siapa yang cantik? Pasti dia bilang Sylvia. Kalau saya ditanya siapa yang cantik? Ya istriku. Berarti cantik itu subjektif dan ada batasnya. Ibu-ibu yang ada di depan saya ini cantik-cantik. Tapi ketika usianya sudah jalan sakaratil maut, berhenti kau cantik. Biar apa mu pakai? Begitu kulitmu berkerut, biar pakai berlian tidak mempan nih. Ya? Biar kau kasih shadow apa-apa, kalau sudah berkeriput, berhenti kau cantik. Ada batasnya. Ternyata cantik 17 tahun. Oke, tapi balik itu 17. Nggak berhenti mah kau cantik. Toh? Nah, cantik jangan jadi utama. Karena apa? Ada batasnya. Karena batasnya itu hanya fisik. Makanya orang berkata, nikah itu jangan kau bayangkan saja di tempat tidur. Kalau di tempat tidur kau bayangkan, maka siap-siap kau kecewa. Tidak lama itu. Tidak lama. Makanya disebut bulan madu. Pendek bulan madu. Tidak dibilang tahun madu. Iya kan? Masih pengantin baru. Masya Allah. Onderdil masih bagus. 3 anak. Hancur nih. Hah? Yang kedua. Kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Perlu ditahu. Mana rasa bak makare tomat-tomat tariolo. Itai digambokna. Digendokna. Diganenekna. Tapi ternyata keturunan tidak boleh menjadi patokan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya baik, anaknya bajingan. Bapaknya Nabi, anaknya membangkang. Nabi Nuh. Ada orang bapaknya tidak baik, anaknya jadi Nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Bapaknya bajingan, anaknya jadi Nabi. Ibrahim alaihissalam. Jadi keturunan tidak boleh menjadi patokan utama. Sebab apa? Dia tidak menjadi mutlak. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Itulah sebabnya nenek tariolo makada. Komelo kama benena, sapa ko ya rongkai monre maceke-ceke. Kode gaga monre maceke, buat sampuk ko tu. Maka ketika kau menikah, cari kau yang adami. Paling tidak 1 tambah 1 menjadi 2. Jangan sampai 1 menjadi 1 tambah 1 menjadi 0. Perlu. Tapi ternyata kekayaan tidak boleh menjadi patokan utama. Kenapa? Bapaknya kaya tapi 11 anaknya. Si penrasan itu mau warisan. Iya toh? Maka laki-laki yang baik, jangan kau hitung warisannya mertuamu. Lelaki yang baik, dia berdiri tegak di atas kakinya dengan kepala tegak. Karena dia tidak menggantungkan ekonominya sama mertuanya. Kasih tahu ini besok. Ketemu mertua, Pak, tanggung jawab anak tak. Hidup mati, tanggung jawab saya. Nyawanya saja saya tidak jamin. Semua makannya, pakaiannya, saya punya tanggung jawab. Bapak kalau mau kasih anaknya, kasih tahu saya. Nanti dek nah hargai kak koi dilemak teruk malingnya. Ya?
Yang keempat kata Nabi, nikahilah karena agamanya. Oh, bertanya mahasiswaku, kenapa agama nomor 4 Ustaz? Mestinya nomor 1. Betul agama nomor 4, tapi ada stressingnya. Ada di situ koma. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat semuanya. Kalau kita ada lagi orang cantik, ya, ada orang cantik mukanya, bapaknya lagi bajingan. Ada lagi kaya, jelek lagi mukanya. Ada lagi cantik, miskin lagi. Maka mencari dia Tommy kaya, dia Tommy cantik, keturunan ulama, kemudian bagus lagi agamanya, mengumpul ini 4, 1 perempuan, sangat sulit. 100 belum tentu ada 1. Kalau ada kita tahu di Makassar, tolong tunjukkan saya juga masih mau. Iya toh? Nah, oleh karena itu kata Nabi, usahakan agamanya. Kalau dia jelek mukanya, tapi agamanya baik, maka tutur katanya yang membuat dia cantik. Kalau dia miskin, tapi agamanya baik, akhlaknya yang mulia membuat dia kaya. Nah, utamakan agama. Paling sial, paling celaka, dia Tommy jelek, dia Tommy miskin, dia Tommy tidak baik agamanya, dia Tommy keturunan perampok. Dapat macilaka ko capok. Nah, tuh satunya, luruskan niat, pakai singi niat tak. Yang kedua, nasihat buat kita semua. Selesai ki menikah ini, Silvi, Pak Haikal, jangan ki bayangkan tidak ada masalah. Oh, menikah segumpung masalah. Ku kasih ki contoh, istri cantik, kita kira bukan masalah, nagoda orang. Apalagi kalau suami jelek, tambah masalah tuh. Coba. Berarti bagus kalau jelek istri, nah hina orang. Kita semalu jalan sama dia. Dulu sama kode, nanti di pesta kita ketemu. Sampai Mina bilang, mana sama pak? Nah bilang, tidak jadi mencere-mencere kak. Coba, cantik istri masalah, jelek istri masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Selesai ki menikah ini, sebelum menikah apa masalah? Diterima tidak lamaran? Diterima selesai masalah muncul, uang panai. Iya toh? Sudah diselesaikan uang panai, apa itu nanti pesta? Sudah selesai pesta, baru mau dibayar sisanya. Ya toh, tidak ada orang tidak ada masalah. Sudah kelar semuanya, apa? Apa baru kita dapat masalah? Motong kita punya rumah. Sudah beli rumah, cicilannya menunggu. Tidak ada orang tidak ada masalah. Semua orang punya masalah. Nah, alhamdulillah, jangankan kita Nabi. Ada ndak yang kalah ibadahnya Nabi? Kira-kira ada orang lebih hebat ibadahnya dari Nabi? Nabi paling bagus ibadahnya. Kira-kira ada ndak yang punya doa semakbul doanya Nabi? Tidak ada. Nabi paling baik doanya, paling bagus ibadahnya, tidak ada dosanya. Apa tidak ada masalahnya dalam hidup? Penuh dengan masalah. Diusir dari keluarganya, di Mekah diusir. Kemudian dalam rumah tangga, beliau pernah difitnah. Aisyah dituduh selingkuh. Itu Nabi. Apalagi tentara. Pasti. Baru buka kamar, naik spanning, buka kamar, menelpon komandan. Cepat kau lapor, siap komandan. Lari, tidak jadi masuk kamar. Coba, penuh dengan masalah. Selesai menikah nanti di Silvi, Pak Haikal pasti penuh masalah. Yang tadi waktu kita pacari bagus semua bicaranya. Tabe di mana kika kanda? Rinduku. Salam sayang selalu. Sudah ada anak satu tak tumpu apa nak bilang di mana nu simpan matanu dongo. Masuk mana nih tuh aslinya? Keluar nih semua aslinya. Baru keluar. Maka ketika ada masalahmu dalam rumah tangga Dinda, Pak Haikal dan Silvi, rumusnya kata Allah dalam Quran, jangan kau buka TV, jangan kau buka medsos. Rumusnya 2, ista'inu bis-sabri wassalah. Sabar ko. Yang kedua, perbaiki sholatmu. Sayang 1000 sayang. Ibu-ibu ada masalah, tidak sabar. Tiba-tiba nak dapat aslinya suaminya baru menyesal kak menikah sama saya. Coba aku tahu begini, tidak mau kak. Apa lagi tidak mau nak dua anakmu. Sudah sabar. Sabar saja. Tidak ada mikala itu rumus sabar. Bu, suami kita ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bayangkan seperti sifatnya Rasulullah. Kita bayangkan gagahnya seperti Syahrul Khan. Ternyata mirip Syahrul Khan, tapi ketika Syahrul Khan lagi buang air besar.
Oke lah. Ada masalah, sabar. Kala itu sabar. Nggak ada kala itu ilmu sabar. Bapak juga, kita bayangkan istri tak baik bicaranya, kita bayangkan istri tak bagus akhlaknya, ternyata hancur jauh dari harapan. Maka rumusnya sabar. Nggak ada kala itu ilmu sabar. Nggak ada kala. Bagaimana memunculkan sabar itu? Resepnya ketika ada masalahmu, jangan kau bandingkan keluargamu dengan orang lain. Jangan kau bandingkan rumah tanggamu dengan rumah tangga orang lain, karena masing-masing pasti ada masalahnya. Ada orang ibu-ibu bilang, Ustaz, bahagia rumah tangganya itu, Ustaz. Aku bilang, dari mana kisah tahu? Kina bilang, ini lihat kita wa Facebook, nah, Ustaz. Fotona deh, mesra-mesra, nah. Oh, di Facebook. Iya, be, fotona mesra, aku bilang, sini, Ibu. Dongo-dongo itu, kalau baku tarik rambut, ina share fotonya. Beleng-beleng itu kalau lagi nas foto dulu baru, baku tarik rambut, baru na share. Dongo. Pasti dia mesra-mesra. Ya, hati-hati. Kalau ada orang di Facebooknya selama ini tidak pernah kita lihat foto-foto sama suami istri, tiba-tiba muncul suami istri mesra, biasanya sudah selingkuh orang begitu. Hati-hati. Ibu-ibu tidak pernah bawa foto suami tak, tiba-tiba bawa foto, hati-hati. Saya orang bilang ke temanku, Ustaz, bilang ke temanku, Ustaz, kenapa itu tidak pernah kulihat foto di dompet istri tak? Kenapa tidak pernah tahu itu kita ada foto-foto di wallpapernya istri tak? Aku bilang, malah aku apa? Aku hafal di mukanya. Itu yang tidak hafal muka istrinya, itu yang selalu bawa foto. Hati-hati, Ibu. Jadi kalau selalu ada wallpapernya itu, Ibu, jangan kita terlalu cepat bangga, nah lupa muka atas suami kita. Dek. Yang kedua, resepnya ketika ada sabar, apa ucapan? Sabar itu, misalnya lagi duduk-duduk, Ki, lagi mengaji-ngaji, tiba-tiba datang istri tak akan datuk kepala tak, bodoh ini. Sabar. Oh, bukan sabar itu, beleng-beleng. Sabar itu ketika ada masalah, apa kita ucapkan? Alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Yang kedua, sabar setelah menyelesaikan dalam rumah tangga ada masalah, umur pertama sabar, yang kedua salat. Nabi ada masalahnya, ingat ketika Isra Mi'raj, Nabi berduka, meninggal istrinya, sampai Nabi mengucapkan, siapa seorang wanita meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Besok-besok kalau meninggal kita, suami tak berduka terus, Ibu, ciri-ciri penghuni surga itu, Bu. Meninggal kita bilang, suami tak, oh dong, baik ini istriku. Tidak bisa kak lupa kebaikannya istriku, Masya Allah baik, meskipun dia, tapi aku sayang sekali. Itu penghuni surga itu. Tapi begitu Ibu meninggal, langsung suami tak masuk kamar berteriak, merdeka! Penghuni neraka itu. Kadang itu perempuan batena sakang. Ada itu perempuan sakang sekali, deh. Batena nak kasih jadi tahanan kota suaminya. Wajib lapor 24 jam. Baru 1 jam pergi menelpon. Di mana kok Pak? Di mana? Aku lisu kok. Ini suaminya. Ya. Nah, begitu ada masalah deh, Silvi, Pak Haikal, jangkit curhat di Facebook di. Ini banyak-banyak orang, saya nih Bu, hampir tiap hari ada orang minimal satu curhat masalah rumah tangga dan umumnya cerai. Apa sebabnya? Lebih banyak dia di Facebook, di WhatsApp. Oh, dia share fotonya temannya Reoni sama cowok, ada suaminya. Tidak menghargai laki-laki. Masa kau pergi foto berdua kau share di Facebook baru ada suamimu? Oh, tidak hargai perasaan suami itu. Ya, ada masalahnya bukannya sholat, ada masalahnya langsung nak ambil HP-nya, update status, tak kusangka kau begitu. Oh, langsung nak balas temannya pacaran dulu. Ku bilang, memang kenapa kau menikah sama kamu? Beri update status lagi, kesepian banget. Langsung nak share lagi, langsung nak seledin temannya, boleh juga tuh diganti. Ayo, jangan ya, ada masalahmu, lebih baik kau sholat. Ya Allah, tidak kusangka suamiku begini, tapi inilah takdir yang kau berikan. Engkau yang mengatur jodoh, dan saya yakin inilah jodohku yang terbaik. Tapi ya Allah, jangan lama kasihan suamiku seperti ini. Kalau dia lama seperti ini ya Allah, saya takut berkhianat dan berdosa kepadamu ya Allah. Tolong saya ya Allah, karena engkau lah tempatku meminta pertolongan. Jangan kau pergi cerita sama tetangga. Pergi cerita sama tetangga, nah bantu tidak, nah gosip kok. Iku begitu suamiku di. Nah bilang itu dulu deh, kasihan di baik. Kasihanmu pada dalam hatinya cidak kok. Jangan cerita sama keluarga, jangan. Nah masa nak cerita ke Ustaz? Nah keluargaku itu masih sepupu satu kali kak. Siapa yang dorong itu? Siapa yang halangi Nabi dakwah ketika pertama dakwah? Abu Sofyan. Siapa Abu Sofyan? Sepupu satu kalinya Nabi. Ayo, masa nak cerita ke Ustaz? Masih saudaraku itu. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur?
Saudaranya. Masa nak cerita ke Ustaz, amureku, saudara sama bapakku. Siapa yang halangi dakwah? Abu Jahal, Abu Lahab. Saudaranya bapaknya Nabi. Jadi tidak usah kau cerita sama orang lain. Lebih kau bangun tengah malam, sholat hajat, sholat tahajud, minta pertolongan kepada Allah. Tiba-tiba didapat WhatsApp, ih kuliah suamimu. Kuliah suamimu sama cewek lain. Berbaik sangka ki. Oh ini kau dong pulang kerja berarti ngerangkap ki ngojek. Tenang perasaan. Tenang perasaan. Ya. Itu ibu baru cerita cemburu mi. Mentong ini ibu-ibu ini. Baru dicerita, majalo sih. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, begitu ada masalah, ista'inu bisabri wassalah. Panjang yang kita murekan tapi waktu yang terbatas. Ada masalah tak? Yang ketiga sekarang. Kalau mau ki bahagia, jangan ki konsultasi psikolog. Rumusnya gampang. Birrul walidain. Hargai orang tua tak. Tidak ada rumah tangga yang bahagia kalau kurang ajar sama orang tuanya. Pasti itu. Orang tua itu, tadi Sylvia orang tua tak 2. Indok tak si bambok tak. Sekarang menjadi 4. Ambok na laketa, indok na laketa menjadi 4. Begitu juga suami. Tadinya cuma 2 orang tuanya, sekarang menjadi 4. Tidak boleh dibedakan antara orang tua dengan mertua. Sama derajatnya dalam Quran. Ya, maka kalau datang mertua tak, sopan ki. Datang mertua tak, hargai. Jangan baru datang mertua, baru duduk, nah tanya kapan ki pulang mak. Orang baru tiba. Coba, jangan begitu. Tidak ada rumah tangga yang bahagia kalau kurang ajar sama orang tuanya. Maka reset, kadang kala ada rumah tangga, sopan sekali sama suaminya, bosnya. Bosnya suaminya, sopan sekali sama suaminya, bosnya. Tapi dia tidak hargai mertuanya, tidak bakal kau bahagia. Birrul walidain. Ya,